Semangat pagi anak-anak Ibu semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Semangat. Iya, semangat ya nak ya. Apa kabar kalian hari ini nakku? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan tetap diberikan kesehatan agar kita bisa melaksanakan pembelajaran kita dengan tetap semangat dan sehat selalu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kemudahan dan kebermanfaatan dalam pembelajaran kita ini. Ketua kelas, ayo silahkan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita. Baik, Bu. Baik, kawan-kawan, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, Bu. Terima kasih Lase sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian dulu. Ibu absen ya anak-anakku. Ya, Bu. Mikael Asri Lase. Hadir, Bu. Siska Sri Endang Purba. Hadir, Bu. Leni Pardede. Hadir, Bu. Tuti Kairani Purba. Hadir, Bu. Martinus Gulo. Saya, Bu. Gokon Safitri. Hadir, Bu. Istri Sri Mulyaningsi. Hadir, Bu. Lagi sakit nih, Bu. Sarepta. Hadir, Bu. Rasmita. Hadir, Bu. Nuraini. Saya, Bu. Gokal. Sudah tadi, Bu. Kan sudah 2 kali, Bu. Gokon 2. Satu, Bayangkan Bu. di sini Gokon ada 2 orang. Oh, gitu ya, Bu ya. Gokon A, Gokon B. Ya, Bu. Iya. Jadi berarti hadir semua ya? Hadir, Bu. Ya, Bu. Hadir. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini agar tetap bersemangat, kita mulai dengan tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK kan? Masih, Bu. Bagaimana itu, Bu? Ayo, Bu. kita mulai tepuk PPK. Ibu contohkan ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Yes, yes, yes. Kita ulangi anak ya, biar lebih semangat ya. Ya, Bu. Kita ulangi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, Nasionalis, mandiri, mandiri, gotong royong, gotong royong, Gotong royong. integritas. integritas. PPK. Yes, 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 yes. Yes. Iya. Anak-anak Ibu semua tetaplah jadi pribadi yang senantiasa bertakwa kepada Tuhan, mandiri, dan bergotong royong, serta memiliki sikap nasionalisme dan integritas yang tinggi. Supaya kamu bisa mencapai kesuksesan ke depannya. Amin, Bu. Ya, kita akan memulai kembali pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks persuasif. Sebelum kita masuk pada materi teks persuasif, sebelumnya pada pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasif. Untuk mengingatkan kembali, Ibu tayangkan di salin dia ya. Sudah nampak anak-anak Ibu? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari itu menelaah struktur dan kaidah teks persuasif. Yang mana di sini struktur dan kaidah teks persuasif itu ada berapa bagian? 3, Bu. Ya, apa yang 3 itu?
Ada pembukaan. Pembukaan, isi, Dan penutup. tutup. Ya, dan juga kita sudah mempelajari ciri kebahasaan pidato persuasif, yaitu ada 7. Apa yang 7 itu, Nakku? Kalimat Menggunakan aktif, kalimat aktif. kata Menggunakan kata samaan, Kalimat persuasif. Menggunakan kata kata emosi, menggunakan kosakata, menggunakan anonim, menggunakan kata benda abstrak. Sudah Bu, itu Iya. tujuhnya. Dan ini juga kita sudah menelaah kemarin itu struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kenapa Ki Ibu menayangkan ini kembali anak-anakku? Ini berhubungan dengan materi kita sekarang, yaitu menulis teks pidato persuasif. Yang mana KD kita pada hari ini menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dan indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, menyusun gagasan atau pendapat dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, menyajikan teks pidato persuasif secara tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Yang mana nanti setelah kita mempelajari ini, maka kamu sebagai peserta didik, sebagai siswa, bisa yang pertama menjelaskan langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, menyusun gagasan atau pendapat dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif, menyajikan teks pidato persuasif secara tulis dengan memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Dan kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini, yaitu yang pertama kita akan mengamati video, kemudian kita akan melakukan curah pendapat terhadap video yang kita amati, kemudian kita akan menulis teks pidato dengan diskusi kelompok dan akan dilakukan presentasi kelompok terhadap hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Oke, anak-anak Ibu, sekarang coba kamu cermati video yang akan Ibu tayangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nika dari kelas Silang 6 dengan nomor NIS 3235 dan dengan nomor absen. Pertama-tama, mari memanjatkan puja-puji syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas hari ini dengan baik. Meskipun pembelajaran dilakukan belum kondusif, namun saya percaya Ibu Guru dan teman-teman sekalian dapat melakukan kegiatan dengan produktif di tengah pandemi yang sedang marak ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita mempersiapkan diri di tengah krisis corona. Dengan tujuan dari pidato saya ini yaitu membangun kesadaran masyarakat dan teman-teman bagaimana cara mempersiapkan diri di tengah krisis kesehatan dunia ini. Bahwa coronavirus menjadi salah satu dari bagian keluarga besar virus yang bisa menjadi hewan ataupun manusia. Jika virus ini menyebar ke manusia, gejala pernapasan seperti batuk, pilek, flu, demam, dan juga sesak napas atau pneumonia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Tentu kita sudah mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh coronavirus ini di dunia. Namun masih banyak orang yang belum menyadari dan menganggap remeh virus corona ini. Nyatanya, sampai saat ini, coronavirus sudah bisa membunuh 37.578 orang dari 164.726 kasus di dunia. Di Indonesia, kita juga sudah menerapkan masa darurat corona. Sehingga dari awal, pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan membantu produktivitas rakyatnya, seperti kerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Dan pemerintahan daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan yang tidak kalah pentingnya untuk membantu produktivitas warga, seperti selalu mencuci tangan,
melakukan social atau physical distancing, dan juga melakukan gerak cepat terhadap penanggulangan orang yang mengalami gejala virus corona ini. Dikeluarkannya beberapa kebijakan ini tentunya memiliki tujuan dan juga pengaruh yang besar terhadap grafik kesehatan krisis virus corona ini. Jadi dari sinilah kita harus menyadari seberapa besar peran dari ahli medis sekarang ini yang sedang berada di garda terdepan untuk memberikan pelayanan penuh kepada pasien virus corona. Namun, orang yang masih belum menyadari dan masih bandel atau tidak menaati peraturan atau anjuran pemerintah, itu artinya mereka belum menyadari seberapa beruntungnya mereka bisa masih sehat dan bisa melakukan aktivitas mereka seperti biasa walaupun berada di dalam rumah. Dan juga dari sini kita harus menyadari bahwa kita berada di rumah memiliki peran yang benar-benar sangat penting karena mereka pemerintah dan ahli medis yang sedang menurunkan grafik krisis virus corona ini tidak semudah membalikan tangan. Sehingga saat kita berada di rumah, kita juga bisa membantu mereka dengan menyelamatkan banyak jiwa. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya pidato saya ini bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya akan tutup pidato saya ini dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, anak-anak Ibu tadi sudah mencermati video yang Ibu tayangkan. Jadi Ibu minta untuk anak Ibu menanggapi apa yang disampaikan di dalam pidato tersebut. Ayo, silakan berikan tanggapanmu terhadap pidato yang disampaikan. Pidatonya, Bu, tentang virus corona, Bu. Oh iya, pidatonya tentang virus corona. Jawaban yang sangat bagus. Martinus, Saya, ada yang Bu. mau tambahkan? Yang dipidatokan tadi, Bu, mengenai virus corona 2019, Bu. Iya, jawaban yang sangat bagus juga. Berarti anak-anak Ibu semuanya menyimak ya. Ya, Kalau yang saya lain tambahkan, ada yang... Bu. Oh iya, Isri silakan. Saya tambahkan dari teman saya Leni tadi, Bu. Itu virus corona dikatakan dalam pidato itu virus corona adalah virus yang mematikan, Bu. Virus yang mematikan. Betul sekali ya, virus corona adalah virus yang mematikan. Ada yang lain yang mau menambahkan? Ada, Bu, lagi, Bu. Boleh, Bu. Apa itu? Boleh. Tadi ada saya dengar katanya dalam pidato tadi kan, Bu, untuk mengatasi supaya nggak bercebar virus corona ini tadi, Bu, kita disuruh belajar, bekerja, beribadah di rumah, Bu. Gitu katanya tadi, Bu. Iya, itu untuk menghindari yang namanya kerumunan. Jadi kita harus bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah supaya penyebaran virus corona tersebut semakin menurun. Seperti itu ya yang disampaikan di dalam teks pidato tadi. Berarti anak-anak Ibu semua menyimak apa yang Ibu tayangkan tadi. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kita akan menulis teks pidato persuasif. Jadi Ibu akan langsung membaginya. Tuti, Martinus, dan Gokon satu kelompok. Leni, Rasmita, Endang, dan Nuraini satu kelompok. Dan yang lainnya satu kelompok. Berarti Lase, Isri. Siapa satu lagi? Gokon, Bu. Oh, Gokon satu kelompok. Berarti kita terbagi menjadi 3 kelompok. Jadi silahkan kamu nanti bekerja di dalam kelompokmu masing-masing. Coba kamu perhatikan, Ibu sudah ada share-kan di grup kita itu LKPD. LKPD menulis pidato persuasif. Nah, sebelum kamu mengerjakan LKPD tersebut, kamu baca kembali bahan ajar yang sudah Ibu share-kan juga di grup, dan juga kamu baca mengenai materi menulis teks pidato persuasif yang ada di buku teksmu. Dari situ nanti kamu cari bagaimana langkah-langkah menulis teks pidato persuasif.
Oke, Ibu kasih waktu selama 20 menit untuk mendiskusikan LKPD-mu. Ini Ibu bantu juga share-kan di sini ya. Oke, di sini tugas kelompokmu itu adalah yang pertama kamu baca dulu bukumu mengenai penulisan teks pidato persuasif. Kemudian setelah kamu baca buku tersebut, kamu lihat apa saja langkah-langkah menyusun menulis teks pidato. Kemudian di sini ada Ibu kasih 5 tema. Kamu pilih salah satu dari 5 tema ini yang menjadi pidato persuasifmu nanti. Jadi kita hasil kerja kelompoknya itu nanti adalah sebuah teks pidato persuasif. Oke, waktumu tinggal 5 menit lagi. Silahkan kamu sunting apa yang sudah kamu diskusikan tadi supaya bisa dipresentasikan di ruang Gmeet kita ini. Ya, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Kelompok 1, silakan. Belum selesai semua, Bu. Boleh, Bu? Boleh, yang sudah selesai saja dipresentasikan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Adapun pidato yang kami pilih adalah tentang kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebersihan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas setiap hari, melaksanakan 3M selama 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Baru sampai situ, Bu. Kelanjutannya belum lagi, Bu. Berarti belum ada kesimpulan sama harapan dan salam penutupnya ya? Iya, Bu. Oke. Kelompok yang lain, ada yang bisa menambahkan ini? Kesimpulan, harapan, dan salam penutupnya? Boleh saya, Bu? Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Pidato Nur Aini tadi sudah bagus, Bu. Hanya kesimpulannya di situ, jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri kita sendiri, dan kebersihan untuk kita sehari-hari. Dan untuk salam penutupnya, Bu, demikianlah pidato ini. Atas kekurangannya kami mohon untuk dimaklumi, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Demikian kira-kira, Bu. Iya, bagaimana Nuraini? Terima kasih, istri. Nanti saya tambahin lagi, Bu. Iya, ditambahi ya Nuraini.
Tadi Iya, itu Bu. dari kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Kami sudah siap, Bu. Kelompok 3, Silakan Bu. dipresentasikan. Oke, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3. Jadi kami akan bacakan yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman saya yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah, karena sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pandemi virus corona saat ini sedang mengalami kenaikan kembali yang cukup tinggi di beberapa daerah di Indonesia. Cepatnya, penyebaran virus ini membuat masyarakat semakin khawatir dan cemas karena jumlah korban yang terpapar semakin hari semakin meningkat. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita perlu melakukan beberapa hal sederhana di antaranya. Yang pertama, penggunaan masker kembali jika beraktivitas di luar rumah atau berada di kerumunan. Yang kedua, kurangi bepergian jauh. Yang ketiga, biasakan cuci tangan sebelum makan. Yang keempat, hindari kerumunan orang. Yang kelima, menjaga pola makan dan mengkonsumsi vitamin. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus corona dengan melaksanakan protokol kesehatan, menjaga pola hidup sehat demi imunitas tubuh yang kuat. Demikian pidato saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat siang. Itu saja, Bu, dari kelompok 3. Ya, tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan. Kelompok yang lain silahkan berikan tanggapan terhadap persentase dari kelompok 3. Ayo kelompok 1 dan kelompok 2 tanggapi apa yang sudah disampaikan oleh temanmu. Sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, Bu. Sudah sesuai dengan langkah-langkah menulis pidatonya, Bu. Ya, sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berarti pidato yang disampaikannya sudah bagus ya. Oke, ayo. Ini ada yang menanyakan ini. Siska. Dari kelompok mana itu tadi, Bu, yang sudah sesuai? Dari kelompok 2 sudah sesuai. Ayo Siska, silakan berikan komentarmu. Iya Ibu, saya senang sekali tadi tampilan kelompok yang disampaikan Nur Aini sama Martinus, dua-duanya Bu, mantap Bu. Kenapa? Karena mereka mengajak kita bagaimana kita untuk menjaga kebersihan Bu. Pak Martinus juga demikian Bu, mengajak kita supaya kita jauh menyebar virus corona, tidak ada lagi di negara kita ini Ibu. Demikian Ibu. Iya, jawaban yang sangat luar biasa ya. Sekarang silahkan kelompok 3 presentasikan hasil kerja kelompokmu. Saya ya, Bu. Iya, silakan. Ya, kasih ya, Bu. Saya akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami ya, Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wali Kelas. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan. Kemudian kita harus menjaga kebersihan lingkungan, karena menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita yang tercinta ini. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Sebagai penutupnya, teman-teman sekalian,
Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bu. Sampai di sini masih Bu. Ya, berarti sudah sampai pada ajakan ya. Iya Bu. Anak-anak ibu semua sudah bisa menulis teks pidato persuasif. Nah, dalam menulis teks pidato persuasif, harus kita perhatikan strukturnya tadi. Ada berapa struktur pidato persuasif tadi anakku? 3 Bu. Apa yang 3 itu? Pembuka, Isi, penutup Ibu. Penutup Ibu. Harus ada pembukanya, ada isinya, dan ada penutupnya. Ya, anak-anak ibu semuanya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan ini, kita simpulkan apa yang sudah dapat kita peroleh dari pembelajaran kita ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita ini? Saya Bu. Ya, Leni Parkede, silakan. Kesimpulannya Ibu, kalau kita membuat teks pidato harus sesuai dengan struktur pidato Ibu. Ada pembuka, ada isi, ada penutup Ibu. Gitu Ibu. Iya, jawaban yang sangat bagus ya. Terima kasih Leni. Berarti kita dalam menulis teks pidato harus ada pembukanya, ada isinya, dan ada penutupnya. Oke, jadi kita sudah menulis teks pidato. Ini kita sekarang, Ibu ada mau memberikan pertanyaan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam hari ini. Apa yang sudah kamu peroleh? Isri, apa yang sudah kamu peroleh dari pembelajaran kita hari ini? Kalau kita menulis pidato, Bu, harus ada pembuka, salam pembuka. Setelah itu harus ada temanya. Dan di situ harus ada kita mengerti apa tujuan yang akan kita sampaikan dalam pidato tersebut. Itu masuk dalam isi, Bu. Dan itu juga di dalam isi ada permasalahannya. Setelah itu nanti sebelum kata penutup ada kesimpulannya dan ajakan, yaitu kata-kata persuasif. Dan terakhir baru kata penutup, Bu, salam penutup. Demikian, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Satu pertanyaan lagi. Apakah kalian menyukai pembelajaran kita hari ini? Iya Ibu. suka Bu. Suka Bu. Suka. Oke, dan pertanyaan yang terakhir. Apa yang tidak kamu sukai dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Menulis teksnya ya. Ya Bu, susah Bu. Nah, Susah, supaya Ibu. kamu suka untuk menulis teksnya, maka teruslah belajar dan belajar untuk menulis. Saya Bu. Ya, Ya, Martin Bu. apa? Saya takut virus coronanya Bu. Iya, makanya di Sekarang untuk tugasmu di rumah, Ibu akan membagikan di grup kelompok itu LKPD untuk tugas individumu. Kamu kerjakan di rumah dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan, teks pidato. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita presentasikan secara individual. Bisa dipahami, Nakku? bisa, Bu. Iya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih. Semangat lagi. Semangat, Bu. Selamat Ibu. Iya. Ya, terima kasih Pak Lase. Demikianlah presentasi saya untuk hari ini. Mohon saran dan tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Nurma atas presentasinya. Dan sekarang kita serahkan kepada Bu dosen dan guru pamong untuk menanggapi. Pertama Bu Deliani, silakan Bu Eli. Ya, silakan Bu Deli. Ya, tunggu bentar. Nah, oke. Ya.
ini. Tarik ya. Ya, Bu. Bentar. Oke, Pak Ibu, ini apa pula ini? Apanya hang ini? Keluar Ibu Deliani. Oh ini. Ya, baik. Loh, kenapa Bu Del? Ya, baik. Karena ada masalah mungkin ya di jaringannya Bu Deli. Ya, kita berikan ke Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Baik. Aduh, kalau penampilan Ibu Nurma sudah baik ya, sudah. Apa HP Sudah lihat tangan itu? Ya silakan Bu. Ya Bu. Ya, silakan Bu. Bu. Ibu apa namanya itu kursornya itu agak bermasalah tadi. Tak mau dia dihidupkan. Oke ya, penampilan Ibu Norma ya sudah baik ya dan sudah tergambar semuanya apa yang menjadi materi, tujuan dan kegiatan intinya, kegiatan pendahuluan, inti dan juga penutup ya. Kemudian juga mengaktifkan mahasiswa juga sudah nampak ya dari hasil ininya. Oke, dari saya itu saja ya. Ditingkatkan lagi ya Ibu Norma. Ya Bu, terima kasih sarannya Bu. Ya, terima kasih Bu Deli. Ya, sekarang ke Ibu Novi. Silakan Bu Novi. Ya, Bu Novi, silakan Bu Novi. Baik. Ya. Kalau saya tapi penekanannya mohon Bu Nurma di pembelajaran menulisnya ya. Jadi lebih diintensifkan bagaimana teknik menulisnya itu boleh nanti kalau di kelas real ya, kelas sebenarnya itu pada bagian inti pembelajaran lebih diberi perhatian ya Bu Nurma ya. Kalau yang lain-lain penyampaian pendahuluan yang lain sudah bagus. Interaksi antara guru dengan murid juga sudah sudah tampak bagus dan kesempatan yang diberikan kepada murid juga sudah baik, itu student centernya sudah terlihat. Baik, dari saya itu aja. Dan lebih tingkatkan lagi ya. Saya lihat makin ke belakang makin bagus lah, mudah-mudahan. Kawan-kawan yang belum tampil boleh kan punya waktu bersiap-siap untuk lebih baik lagi. Demikian Pak Lase, silakan. Saya kembalikan Pak Lase. Ya, Terima kasih Bu Novi sarannya. Ya, baik. Terima kasih Bu Novi dan Bu Deli atas tanggapannya. Dan demikian juga kepada Bu Nurma yang telah mempresentasikan. Ya. Jadi silakan ditutup Bu. Terima kasih.